Central Processing Unit atau CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Komponen utama CPU ada 4, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, 2 Control Unit, 3 Register, 4 CPU Interconnection. Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membantu fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya, seperti istilahnya. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU Interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register. Komponen eksternal CPU, sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Siklus fetch eksekusi. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter atau VC. VC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dipresentasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi CPU 1. Perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. 2. Perpindahan data dari CPU ke modul 1 atau 0 dan sebaliknya. 3. Pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. 4. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Siklus eksekusi atau Instruction Address Calculation (IAC) yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahan 2 ke alamat sebelumnya. Instruction Fetch atau IF yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction Operation Decoding atau IOD yaitu menganalisa instruksi dengan menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operan Address Calculation OAC yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori.
Siklus eksekusi operan fetch (OF) yaitu mengambil operan dari memori atau dari modul. Data operation (DO) yaitu membentuk operasi yang pemerintah dalam instruksi. Operan store (OS) yaitu penyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Fungsi interupsi, diantaranya mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul memori memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara kebersamaan. Setiap kendali terletak pada CPU, di samping itu kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Kelasnya interupsi program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya, arithmetica overload, pembagian nol, operasi legal. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan dengan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul, berhubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan partai memori. Proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang sedang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Apa yang dilakukan prosesor? Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikut yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter ke alamat awal rutin interrupt handler. Sistem operasi kompleks, interupsi ganda, multiple interrupt. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu dimungkinkan saat saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda. Pendekatan interupsi ganda. Ada dua pendekatan. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial, menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pengolahan interupsi bersarang yaitu mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Contoh kasus, suatu sistem memiliki 3 perangkat I/O, printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Bagaimana proses interupsinya? Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi, interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk. Namun, karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan dengan interupsi printer, selanjutnya dilanjutkan dengan eksekusi program utama.